turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom, Tuhan berkati kita. Salam jumpa kembali di RHS. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami berterima kasih karena kami betul-betul merasakan bagaimana tangan Tuhan menolong kami, menyertai kami. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Engkau goreskan dalam hati kami, dan kami boleh semakin percaya kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes pasal yang keempat ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang di Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Tema yang akan kita angkat dalam renungan hari ini adalah kepada siapa aku percaya. Saudara, Tuhan Yesus sudah ada di Galilea, dan orang-orang Yahudi di Galilea sangat menyambut kedatangan Tuhan Yesus dari Samaria yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa banyak pergumulan-pergumulan, beban berat juga yang terjadi, yang dialami orang-orang Galilea. Maka Tuhan Yesus dari Samaria pergi menuju ke Galilea. Kesempatan Tuhan Yesus yang ada di Galilea itu ternyata dimanfaatkan oleh seorang pegawai istana yang datang mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di Galilea. Saudara, kenapa pegawai istana ini datang dan mencari Tuhan Yesus? Karena anaknya sakit hampir mati. Saudara, bukan kebetulan. Saya katakan lagi, saudara, bukan kebetulan, karena di dalam hidup ini sebenarnya tidak ada kebetulan. Amin, saudara, ya. Bukan kebetulan. Dalam hidup saudara dan saya sebetulnya tidak ada kebetulan, tetapi yang ada kesempatan. Yang ada adalah kairos yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itulah waktu Tuhan yang diberikan, salah satunya kepada pegawai istana yang sedang bergumul luar biasa. Kenapa? Karena anaknya yang dikasihi sedang sakit. Saudara, saya percaya salah satu beban yang berat di dalam kehidupan kita berkeluarga, jika di antara salah satu anggota keluarga kita mengalami sakit, apalagi sakitnya serius, apalagi dikatakan sakitnya hampir mati anak itu. Oh saudara, saya percaya semua pusingnya luar biasa, semuanya sedihnya luar biasa, semua bingungnya luar biasa melihat beban ini. Maka pegawai istana itu, saudara, pasti ya sudah membawa anaknya kemana-mana, ke tabib atau dokter pada waktu itu, tetapi tidak sembuh, bahkan dikatakan hampir
mati. Kondisi seperti itulah pasti membawa dirinya bertanya, kepada siapa aku percaya. Saudara, ketika ada beban yang berat di dalam hidup kita, yang sudah jalan buntu, yang sudah tidak mengerti apa yang harus saya ambil, di sanalah pasti saudara dan saya akan bertanya, kepada siapakah aku ini percaya? Semua orang, kalau sudah menghadapi jalan buntu di dalam hidupnya, pasti dia mencari Tuhan. Terlebih lagi ketika pegawai istana ini melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat di Kana yang di Galilea. Air itu menjadi anggur. Wah, luar biasa. Itulah yang menguatkan pegawai istana ini untuk mencari Tuhan Yesus. Kepada siapa aku percaya? Pegawai istana ini mendengar Tuhan Yesus ada di Galilea, maka dia mencari Tuhan Yesus sampai menemukannya. Dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk meminta, Tuhan, tolong sembuhkan anakku ini yang hampir mati. Tidak ada jalan lain. Pegawai istana datang, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Saudara, mengapa pegawai istana ini mendengar Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus, dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya? Mengapa, saudara? Karena pegawai istana ini betul-betul membutuhkan Tuhan Yesus. Saudara, bukankah itu pokok hidup kita? Ada kebutuhan pokok dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kebutuhan pokok itu tidak terpenuhi, maka saudara dan saya pasti tidak akan tenang di dalam menjalani kehidupan kita. Pegawai istana ini mencari Tuhan Yesus, menemukan Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena betul-betul yang dia butuhkan, yang dia cari untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya adalah Tuhan Yesus. Kebutuhan yang paling pokok itu apa? Anakku selamat, anakku sembuh. Kepada siapa yang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidup kita? Kepada siapa kita bisa datang untuk memenuhi kebutuhan keselamatan di dalam hidup kita? Hanya satu, Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mengasihi engkau dan mengasihi aku. Oleh karena itu, mereka mencari Tuhan Yesus. Mereka menemukan Tuhan Yesus sampai mendapatkannya. Dan mereka berkata, Tuhan, selamatkanlah anakku. Saudara, apa yang dapat kita refleksikan melalui firman Tuhan hari ini? Saudara dan saya sudah mendengar siapa Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah tahu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Sekarang, apakah engkau dan aku menjadi orang yang terus mencari Tuhan Yesus sampai mendapatkannya? Kenapa? Karena aku butuh Tuhan Yesus. Hanya Dia yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup kita, apalagi kebutuhan keselamatan kita. Pujian ini menyatakan penolong yang aku percaya. Siapa yang bisa menjadi penolong yang aku percaya? Hanya Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, kita teduhkan hati kita, bila pujian ini menghantar perenungan firman Tuhan hari ini. Setiap janji-Mu Tuhan
Tuhan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setites air mata dalam hidupku, ya Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku yang ku percaya. Siapa penolongku yang ku percaya? Terima kasih buat kasih setiamu. Amin Tuhan. Ya sempurna, ya janji-Mu tak pernah terlambat menolong aku, ya Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu dalam hidupmu yang tidak pernah meninggalkan aku. Janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Firman-Nya biarlah ada dalam hatimu dan hatiku, sehingga ketika kita melewati setiap masa, setiap tetesan air matamu, lihat firman-Nya. Amin Tuhan. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah menolongku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, di dalam hidupmu. Marilah komitmen kita. Carilah Tuhan. Temukan Dia. Dia yang akan menolong hidupmu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami punya penolong yang sejati dalam hidup ini. Ketika kami menjalani hari depan kami yang gelap, kami tidak tahu ya Tuhan. Tetapi Engkau yang tahu jalan hidup kami. Engkau yang memegang kami Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan. Biarlah setiap saat ya Tuhan, aku berkata, Tuhan, Engkau penolong dalam hidupku. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati sekolah, kuliah anak-anak kami, berkati kami yang sudah lanjut usia, berkati kami yang sakit Tuhan pulihkan, berkati kami yang berduka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, berkati langkah-langkah kami hari ini Tuhan, karena Engkau adalah penolongku.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa RHS esok. Tuhan memberkati faith at home. Bila iman itu bertumbuh dalam rumah tangga kita. Amin. Joy has come.